Selamat pagi kepada Bu Naya dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Roni Anggian Santuna Pitupulu. Saya izin mempresentasikan mengenai hasil analisis saya yang berupa analisis kasus perusahaan Nike. Yang pertama, saya beranjak terhadap pendahuluan dan juga permasalahan umum. Nah, permasalahan umum yang di perusahaan Nike yang saya temukan yaitu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pelecehan seksual dan juga diskriminasi gender terhadap perempuan. Nike telah memperhatikan eksekutif tambahan karena bergerak untuk mengatasi budaya tempat kerja yang dirusak oleh pelecehan seksual dan intimidasi, yang dimana mempermalukan merek yang memiliki definisi sendiri seputar kesetaraan dan pemberdayaan. Dan tuduhan dan bukti ini sangat luas. Namun, banyak sekali yang mengaitkan pelanggaran tidak hanya dengan pelaku, tetapi juga atasan mereka yang telah menoleransi ataupun melihat ke arah lain. Misalnya, banyak eksekutif Nike yang terlibat terkait dengan mantan presiden perusahaan Trevor Edwards, yang dimana kepribadiannya yang karismatik dan kinerjanya yang luar biasa telah membawanya ke puncak organisasi, dan banyak yang percaya bahwa dia adalah calon CEO berikutnya. Namun banyak pemimpin senior yang naik pangkat sebagian besar adalah laki-laki dan di mana tuh dianggap sebagai bagian dari kelompok elit. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kasus ini terjadi. Nah, meskipun perusahaan Nike telah mengklaim bahwa perilaku tersebut adalah tindakan segelintir orang yang terisolasi dan sejak itu telah memecat setidaknya 11 orang eksekutif sebagai akibat. Faktanya ya tetap bahwa banyak individu yang berkuasa yang menghancurkan hubungan dan merusak karir orang lain. Nah, di mana orang tersebut terlibat yang adalah kebijakan HR, praktik, dan orang-orang yang gagal yang bertindak dan memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak pantas, dan di mana tindakan ini tuh merugikan dan juga mengikis kinerja, kepercayaan, dan juga rasa keadilan. Serta kebijakan ini tuh lebih mendorong konflik dan budaya yang banyak digambarkan sebagai diskriminatif dan juga kasar terhadap perempuan. Nah, selanjutnya presentasi saya masuk ke dalam analisis empati menggunakan empati. Nah, dalam empati map sendiri yaitu dibagi menjadi 6, yaitu who are we empathizing with, what do they need to do, what do they hear, what do they see, what do they say, dan juga what do they do. Dan juga ditambahkan dengan 2, yaitu pain and gain, serta kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai who are we empathizing with. Nah, secara logis yang telah saya baca dengan teks yang diberikan, yaitu dalam perusahaan Nike sendiri, yang terkena diskriminasi dan pelecehan seksual merupakan karyawan wanita, sejumlah karyawan wanita. Lalu ditambahkan dengan what do they need to do. Nah, setelah karyawan wanita yang terkena diskriminasi tersebut
mereka pastinya mengumpulkan dan juga membuat laporan terhadap kekerasan seksual. Ditemukan juga beberapa dari karyawan wanita tersebut meninggalkan tempat kerja. Selanjutnya yaitu what do they see? What do they see? Yaitu apa yang karyawan-karyawan perempuan dan karyawan yang lain melihat, yaitu yang pertama yang saya temukan adalah terjadi pelecehan seksual di tempat kerja. Adapun yang kedua, yaitu Departemen HR yang begitu tidak responsif terhadap kasus tersebut, dan juga mereka lebih memihak pada disfungsional. Selanjutnya adalah what do they say? Apa yang mereka katakan kepada pihak HR ataupun CEO ataupun supervisor lainnya yang dirasakan oleh karyawan wanita tersebut, yaitu yang dimana pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan ataupun tempat kerja. Nah, yang kedua, setelah tidak responsifnya Departemen HR ini ataupun Departemen SDM, karyawan wanita telah menyatakan bahwa Departemen HR Nike tidak peduli ataupun tidak kompeten dengan dalam cara mereka menangani masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang saya temukan dalam what do they hear, apa yang mereka dengar, yaitu yang pertama, dalam suatu karyawan lain, mereka mendengar para respon karyawan wanita, yaitu masalah pelecehan seksual yang mereka alami dan terjadi dalam lingkungan kerja. Lalu yang kedua, adapun satu reporter yang mengatakan bahwa seorang supervisor dengan paksa mencoba mencium di kamar kecil, seperti mencium karyawan wanita di kamar kecil, ketika dia melaporkan kejadian itu di Departemen HR. Yang mereka lakukan hanyalah mengarahkan ke percakapan dengan supervisor. Jadi bisa dikatakan bahwa Departemen HR ini sangat tidak begitu peduli terhadap kasus yang dialami oleh karyawan wanita, masalah-masalah karyawan wanita. Lalu yang terakhir adalah what do they do? Nah, what do they do ini yang karyawan wanita tersebut katakan langsung, yaitu ya mereka tuh melaporkan masalah kepada Departemen HR yang pertama. Yang kedua, yaitu CEO dari perusahaan Nike tersebut mengambil tindakan yang sesuai ketika survei internal terselubung yang dimana menjadi perhatiannya dan ketika masalah tersebut telah menyebar luas di media. Yes. Baik. Adapun pain yang dirasakan oleh karyawan wanita yang saya peroleh, yaitu yang pertama, mereka merasa kecewa, takut, dan juga merasa tidak aman. Serta gain yang mereka peroleh, yaitu mereka berharap mendapat keadilan dan juga melakukan pemecatan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Yang dimana tuh memperoleh hasil yang pertama, CEO Nike melakukan pemeriksaan terhadap Departemen HDR. Yang kedua,
CEO Nike memecat pelaku dalang utama dalam pelecehan seksual. Selanjutnya adalah analisis Fishbone diagram. Nah, dalam analisis Fishbone diagram tersebut terdiri dari 5. Yang pertama saya kelompokkan menjadi communication. Yang kedua adalah management. Yang ketiga adalah people. Yang keempat adalah culture. Yang kelima adalah system. Namun yang pertama saya akan membahas communication terlebih dahulu. Nah, sesuai judulnya, communication yang berarti komunikasi. Nah, yang saya temukan dalam komunikasi dalam kasus perusahaan Nike tersebut, yaitu komunikasi yang terjadi pada departemen HDR yang kurang efektif, yang dimana nih tidak menghasilkan resolusi sama sekali. Yang kedua, tidak responsif jawaban dari CEO Nike. Jadi keduanya departemen HR dan CEO Nike itu tidak terlalu peduli, tidak memberikan jawaban yang cukup bisa memberikan hasil yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya beralih kepada manajemen. Adapun yang saya peroleh, yang pertama, manajemen HR tidak memberikan layanan responsif. Yang kedua, tidak adanya respon dari CEO itu sendiri. Hampir sama. Selanjutnya yang beralih kepada people, orang yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama, orang tersebut, pelaku seksual tersebut tidak mempunyai kesadaran perilaku mengenai kekerasan seksual. Yang kedua, beberapa staf yang saya temukan dari teks kasus tersebut, saya menemukan bahwa beberapa staf ini telah mengundurkan diri sejak kasus tersebut. Selanjutnya yaitu culture, yang dimana yang pertama budaya tersebut, yang pertama budaya patriarki terhadap pelecehan seksual. Yang kedua, adanya tradisi kekerasan seksual. Jadi budaya ini belum hapus dari perusahaan Nike tersebut. Yang terakhir yaitu sistem. Yang sistem terdiri dari pertama, kurang ketatnya aturan mengenai kekerasan seksual. Yang kedua adalah kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual, yang dimana sebenarnya ini tuh juga berhubungan dengan budaya yang saya jelaskan tersebut, yang dimana sudah dari turun-temurun tradisi ini terus dilakukan oleh perusahaan Nike sampai akhirnya sudah trending dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya beralih kepada analisis double diamond. Nah, dalam double diamond sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu discover, yang kedua yaitu define, yang ketiga yaitu develop, yang keempat yaitu deliver. Yang pertama kita akan beralih kepada discover terlebih dahulu. Nah, sesuai judulnya discover, berdiri dari isu-isu pelecehan. Nah, isu-isu pelecehan seksual dan diskriminasi gender ini dalam perusahaan Nike tersebut tampaknya sangat diperparah oleh Departemen HR Nike
yang dimana mereka tidak responsif, tidak kompeten, dan juga bermasalah. Yang dimana itu seperti yang saya katakan sebelumnya, Departemen HR tidak bisa menghasilkan solusi yang baik terhadap masalah yang terjadi. Nah, pelecehan seksual ataupun di mana kekerasan seksual ini tidak peduli bagaimana seperti karyawan-karyawan wanita tadi ataupun mungkin ada karyawan lain mencoba menghindari dengan beberapa tindakan pencegahan yang dimana ini selalu ada dalam perusahaan. Bahkan di kasus perusahaan yang kompeten dan bereputasi baik seperti Nike, yang di mana perusahaan Nike tersebut sudah mempunyai nama yang besar, yang di mana dalam kasus perusahaan Nike cukup jelas bahwa semua jalan mengarah ke satu hal. Departemen HR Nike yang tidak kompeten dan tidak peduli, karyawan wanita telah menyatakan bahwa Departemen HR Nike ini tidak peduli atau tidak kompeten dengan cara mereka menangani masalah tersebut. Intinya ya dalam perusahaan yang sudah mempunyai nama yang besar itu di mana semua jalan itu ya mengarah kepada satu hal yang dimana yang karyawan-karyawan yang tidak bisa mencegah, dan juga pasti ada buruknya. Adapun suatu departemen yang tidak memberikan responsif yang baik, mungkin suatu supervisor ataupun yang tadi departemen HR, ataupun mungkin bisa saja CEO dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masuk ke dalam define. Nah, define yang saya peroleh yaitu dalam kelompok-kelompok pelaku harassment ini dan para eksekutif yang disebutkan dalam laporan survei internal merupakan masalah yang harus segera ditangani. Namun, jika kontrak para eksekutif ini diputus, ada kemungkinan besar pertumbuhan perusahaan Nike akan terhenti karena mereka benar-benar berpengalaman dan baik dalam melakukan pekerjaan mereka. Dan akan sulit di mana untuk menemukan pengganti dan pengalaman yang sama dengan mereka. Namun demikian, penurunan harga saham tidak seberapa dibandingkan dengan kesejahteraan karyawan di perusahaan. Nah, jadi yang saya rangkum dan inti dari penjelasan saya tadi yaitu di mana pelaku harassment ini harus cepat segera ditangani agar tidak menyebabkan pertumbuhan yang buruk bagi perusahaan Nike. Karena di mana tuh kan yang seperti yang saya katakan tadi, perusahaan Nike ini sudah mempunyai nama yang besar dan mereka tuh sangat baik dalam melakukan pekerjaan mereka. Sehingga untuk menemukan pengganti dengan pengalaman yang sama dalam karyawan wanita tersebut itu sangatlah tidak mudah. Yaitu di mana juga menyebabkan kontrak para eksekutif ini terhenti karena mereka tuh benar-benar berpengalaman dan baik dalam melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, masuk ke dalam develop. Nah, dalam singkatnya develop, yaitu yang pertama, yang saya catat, yaitu
dalam employer mungkin memiliki kebijakan dan prosedur pelecehan seksual khusus mereka sendiri, ataupun kebijakan intimidasi dan pelecehan untuk mengenangani keluhan pelecehan seksual. Jika demikian, staf wanita dalam perusahaan Nike harus mengikuti kebijakan dan prosedur tersebut untuk mengajukan keluhannya. Nah, kebijakan tersebut harus memberitahu kepada siapa harus mengirimkan keluhan, misalnya seseorang di tempat kerja dengan pelatihan spesialis. Misalnya saja jika staf wanita tersebut adalah anggota serikat pekerja, dalam staf wanita tersebut harus juga memberitahu perwakilan serikat pekerja mereka setempat, dan mereka mungkin akan mendukung dalam mengajukan keluhan. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu jika karyawan wanita telah mengajukan keluhan lama setelah insiden ini terjadi, yang dimana employer atau majikan harus tetap menanggapi dengan serius. Nah, karena yang saya katakan yang awal tadi, yang dimana tuh majikan atau employer ini memiliki kebijakan ataupun prosedur pelecehan seksual yang khusus mereka sendiri. Nah, di mana yang berupa bisa kebijakan intimidasi dan pelecehan untuk menangani keluhan pelecehan seksual tersebut. Jadi intinya di mana employer ataupun majikan ini dapat mendukung karyawan wanita tersebut dalam mengajukan keluhan. Keluhan yang dialami seperti tadi pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu deliver. Yang saya garis bawahi dan yang saya catat tentang deliver tersebut, yang pertama adalah meningkatkan inklusivitas. Nah, meningkatkan inklusivitas gender dalam perekrutan Departemen HR dan dalam proses posisi kepemimpinan pada umumnya, ini akan memungkinkan budaya Departemen HR ini berubah. Karena wanita dapat berhubungan dengan masalah wanita lain, ini lebih dalam dibanding karyawan pria. Nah, yang kedua, menemukan atasan yang mungkin memiliki hubungan ilegal dengan Nike, Departemen HR, dan memberikan sanksi pecat mereka. Yang mengapa? Hal ini tuh menjelaskan mengapa Departemen HR Nike tidak memberikan hukuman apapun kepada mereka, karena tuh mereka takut bahwa mereka akan mengundurkan diri atau dikurangi promosi, ataupun dikeluarkan ketika mereka menghukum orang yang dilindungi dan atau pejabat yang lebih tinggi. Jadi ya itu dia alasan perusahaan Departemen HR dalam perusahaan Nike tersebut tidak memberikan sanksi yang dalam pelecehan seksual yang terjadi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Mereka takut akan resiko yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, oleh departemen tersebut. Lalu juga yang perlu digarisbawahi dalam deliver ini, yang pertama harus meningkatkan inklusivitas gender. Karena ini tuh dapat membuat budaya departemen berubah, yang dimana tuh kan pelecehan seksual ini terjadi secara turun-temurun dalam perusahaan Nike tersebut. Dan ini tuh inklusivitas ini dapat memungkinkan budaya departemen tuh lebih berubah, karena ya di mana tuh wanita dapat berhubungan dengan masalah wanita lain yang lebih dalam dibanding pria.
Sekian dari presentasi saya mengenai analisis perusahaan Nike menggunakan yang pertama tadi, menggunakan empathy map, fishbone diagram, dan juga double diamond. Mohon maaf kepada Ibu jika saya terjadi kesalahan ataupun kekurangan lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Izin untuk memberhentikan video.